Selamat datang di Kita Baca. Proses penciptaan dunia dalam mitologi Yunani. Pada mulanya, tidak ada daratan maupun lautan, manusia ataupun dewa. Tidak ada apapun kecuali chaos. Pada saat itu, tidak ada apapun di alam semesta. Tidak ada matahari maupun bulan. Tidak ada pegunungan maupun sungai. Begitu pula daratan. Malah bumi itu sendiri pun belum ada sama sekali. Saat itu adalah masa-masa kekosongan. Bahkan waktu pun belum ada. Lalu Chaos membagi-bagi dirinya menjadi bumi, langit, dan lautan. Ketika pembagian itu selesai, semua menjadi damai dan sempurna. Setelah Chaos terbagi menjadi bumi, langit, dan lautan, seorang dewi terlahir dengan sendirinya tanpa dilahirkan oleh seorang ibu. Namanya adalah Gaia, yang berarti bumi. Dan dia memegang kendali atas bumi pada saat bumi mulai terbentuk. Gunung menjadi terpisah dari daratan. Lalu sungai dan samudera mulai tercipta. Bagaikan seorang pelukis pada sebuah kanvas, Gaia sibuk membuat mahakaryanya yang indah. Tidak lama kemudian, sang dewi mulai ingin memiliki anak untuk membantunya mengisi dan mengatur dunia yang baru dibuatnya. Keinginan Gaia untuk memiliki anak sangat hebat, sehingga pada suatu waktu dia pun hamil dengan sendirinya. Anak yang dilahirkannya diberi nama Uranus, yang kemudian menjadi penguasa langit. Dalam segala hal, dapat dilihat bahwa Uranus setara dengan ibunya. Dan tidak lama kemudian, Gaia dan Uranus memiliki anak. 3 anak pertama Gaia adalah monster yang disebut Hekatoncheires, yang berarti bertangan 100. Mereka adalah raksasa mengerikan yang memiliki 50 kepala dan 100 tangan dengan ukuran dan kekuatan yang sangat besar. Walaupun Gaia sangat mencintai dan bangga pada anaknya, Uranus menjadi takut bahwa suatu hari nanti salah satu dari mereka akan menjatuhkannya. Karena rasa takut itu, Uranus membenci anaknya dan memaksa mereka masuk kembali ke dalam rahim Gaia. Setelah Hekatoncheires yang telah lahir dipaksa masuk kembali ke dalam rahim ibunya, Gaia lalu melahirkan lagi 3 monster. Mereka adalah raksasa yang disebut Cyclops. Setiap Cyclops hanya memiliki 1 mata yang terletak di tengah dahinya. Walaupun terlihat menakutkan, mereka memiliki kekuatan yang besar. Dan mereka adalah pengrajin ulung yang membuat guntur dan kilat untuk digunakan ibunya sebagai perkakas dan senjata. Sayangnya, Uranus lagi-lagi takut pada anak-anaknya itu. Maka, untuk menyingkirkan mereka, Uranus mengikat para Cyclops dan melempar mereka ke jurang yang dalam yang disebut Tartarus. Sedih karena kehilangan Hekatoncheires dan Cyclops, dan juga marah atas kekejaman Uranus, Gaia lalu melahirkan anak-anak lagi. Mereka disebut Titan, dan jumlah mereka ada 12, yaitu 6 dewi dan 6 dewa. Mereka sangat berbeda dari saudara-saudaranya sebelumnya. Titan adalah makhluk dengan karakteristik manusia, dan mereka tidak menyerupai monster sama sekali. Nama-nama para dewi adalah Tethys, Theia, Mnemosyne, Rhea, Themis, dan Phoebe. Dan nama para dewa adalah Okeanos, Hyperion, Iapetos, Kronos, Krios, dan Koios. Uranus masih merasa takut bahwa suatu hari nanti anaknya akan menjatuhkannya. Karena ketakutannya, ia lalu memaksa para Titan masuk ke dalam rahim ibunya seperti saudara-saudaranya, Hekatoncheires. Gaia sangat marah atas penolakan Uranus untuk membiarkan anak-anak mereka bisa hidup bebas. Gaia sangat ingin anak-anaknya hidup tanpa kekangan dan menikmati keindahan dunia. Akhirnya, dia mendapatkan suatu ide yang akan membuat anak-anaknya yang lahir ke bumi bisa tetap tinggal di bumi dengan bebas. Gaia bisa berbicara pada anak-anaknya yang berada di dalam rahimnya.
Dan dia tidak menemui kesulitan dalam meyakinkan mereka untuk membantunya menjalankan rencananya. Kronos, yang termuda di antara ke-12 Titan, adalah yang paling bersemangat untuk membantu ibunya. Maka, mereka berdua merencanakan untuk mengelabui Uranus dan membebaskan para Titan dan Hekatoncheires dari penjara rahim ibunya. Kronos dan Gaia menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencana mereka. Dan akhirnya, pada suatu malam, ketika Uranus datang untuk menggauli Gaia, Kronos keluar dari rahim Gaia, lalu mengebiri Uranus menggunakan sabit. Alat kelaminnya dilempar oleh Kronos ke lautan. Dari darah yang mengalir dari luka Uranus, lahirlah para Erinyes, Gigan, Nimfa dan Meliae. Lalu dari buih laut di tempat alat kelamin Uranus terjatuh, muncullah Dewi Afrodit. Dengan menahan rasa sakit dan penuh amarah, dia mengeluarkan kutukan untuk anaknya. Kronos, akan tiba suatu masa ketika salah satu dari anakmu akan menggulingkan tahtamu, seperti yang telah kau perbuat kepadaku. Uranus lalu melarikan diri ke langit dan tidak pernah kembali lagi ke bumi. Dengan digulingkannya Uranus, Gaia dan anak-anaknya merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Para Titan dan Hekatoncheires terlahir kembali dari rahim ibunya, dan para Cyclops dibebaskan dari Tartarus. Semua anak Gaia memutuskan untuk menobatkan Kronos menjadi raja. Kronos lalu menikahi saudarinya, seorang Titan bernama Rhea, dan memerintah dunia dalam damai untuk waktu yang lama. Terima kasih sudah menyaksikan video di Kita Baca. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.